dari 3 bulan lagi, 3 atau 4 bulan lagi kita akan menjumpai bulan Ramadan. Dan sebagaimana dimaklumi bahwasanya seorang muslim dia harus bersiap-siap untuk menjumpai bulan Ramadan. Dan persiapan yang paling penting adalah mempersiapkan ilmu agar dia bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan di atas petunjuk basirah, keterangan dari Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya. Karena kita sebagai seorang muslim mengetahui dan meyakini akan kebenaran ungkapan para ulama bahwasanya seseorang harus memiliki ilmu sebelum berucap dan berbuat. Maka di antara usaha kita di dalam menyambut bulan Ramadan adalah membahas hadis-hadis terkait puasa Ramadan di kitab Umdatul Ahkam, yang secara perhitungan hadisnya dimulai dari 184 sampai dengan 217, yang berkisar 33 hadis. Bagi Anda jemaah rahimani wa rahimakumullah yang mengikuti pembelajaran kita dari Umdatul Ahkam yang telah berjalan beberapa waktu, mengetahui metodologi thariqah saya di dalam menjelaskan Umdatul Ahkam adalah secara terperinci, sehingga di dalam satu kali pertemuan terkadang dan sering sekali kita hanya membahas satu hadis. Tetapi berhubung bulan Ramadan seperti yang saya katakan tadi tidak lebih dari 4 bulan mendatang, maka 33 hadis ini tidak saya bahas secara mendetail terperinci, tetapi saya cukupkan menyampaikan faidah-faidah dari hadis-hadis tersebut. Dan adapun apabila saya menyampaikan khilaf ulama di dalamnya, maka saya akan meringkas pembicaraan. Karena kita punya target menyelesaikan 33 hadis ini dalam 3 kali pertemuan. Maka dalam 1 kali pertemuan berkisar di antara 10, 11 atau 12 hadis. Dan untuk memudahkan, maka saya telah menyendirikan, menerjemahkan kitab puasa dari Umdatul Ahkam yang terjemahannya insyaallah ta'ala bisa dilihat di Telegram atau WhatsApp grup kajian Masjid Mu'adz bin Jabal. Dan mudah-mudahan nanti di sela-sela pembelajaran kita akan ditampakkan di layar riwayat-riwayat hadis-hadis yang sedang kita bahas. Dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memulai penjelasan kitab Umdatul Ahkam, kitab puasa. Puasa secara etimologi, secara makna bahasa adalah mencegah atau menahan diri dari sesuatu.
Maka segala hal yang seseorang mencegah dirinya atau menahan dirinya dari sesuatu secara makna bahasa dikatakan sebagai puasa, as-saum. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Maryam alaihassalam, yakni di mana Maryam alaihassalam menahan diri untuk tidak berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana bisa kita lihat di dalam surat Maryam surat ke-19 ayat yang ke-26. Inni nazzartu lirrahmani sauman falan ukallima yawma insiya. Dan sungguh kata Maryam alaihassalam, aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhanku yang maha pemurah. Dan puasaku di sana dalam makna tidak akan berbicara kepada siapapun selama hari ini, yakni saum yang diungkapkan oleh Maryam alaihassalam adalah menahan diri dari tidak berbicara kepada manusia di hari tersebut. Maka secara makna bahasa, saum maknanya adalah menahan diri atau mencegah diri dari melakukan sesuatu. Adapun secara syariat, puasa, saum maknanya adalah mencegah atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga tenggelam dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makna saum secara istilah adalah mencegah dan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi puasa sebagaimana diungkapkan oleh para ulama semisal Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Keutamaan puasa itu banyak sekali. Bahkan seorang ulama, Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdissalam, sampai membuat suatu buku khusus yang berjudul Maqasidus Siyam, maksud dan hikmah-hikmah di balik puasa. Buku yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz bin Abdissalam ini sungguh indah sekali menjelaskan tentang keutamaan, manfaat dan hikmah di balik ibadah yang sangat agung, yakni ibadah puasa, puasa Ramadan ataupun yang selainnya. Di antara hikmah terbesar, manfaat terbesar puasa, khususnya puasa Ramadan, adalah
mentahkik salah satu di antara rukun Islam, yakni merealisasikan salah satu di antara rukun Islam. Rukun Islam ada 5 dan di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan. Di antara keutamaan puasa, khususnya puasa Ramadan, adalah seseorang yang mengerjakannya dengan iman, wahtisaban dan ihtisab, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Abu Hatim, Imam Ibnu Hibban, beliau mengatakan yang dimaksud iman di sana adalah beriman akan kewajibannya, sedangkan yang dimaksud ihtisaban di sana adalah mengharap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap ganjaran pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi, maka niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala punya sebuah tulisan yang sangat indah sekali yang menjelaskan tentang amal-amal soleh yang apabila seseorang melakukannya maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Ibnu Hajar punya buku kutib, buku yang tipis, ringkas tetapi sangat bagus sekali, indah, yang menjelaskan tentang amal-amal yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim, dengan sebab itu akan terhapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara hikmah